どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan 4 hari sebelum Haruto dan yang lainnya mencapai kerajaan Galar. Saat ini, di kerajaan Rubia, Arin sedang kesal karena kekalahannya melawan Haruto. Renji yang berada di samping Arin lalu bertanya siapa Haruto sebenarnya dan mengapa dia bisa terbang. Arin lalu menegaskan lagi bahwa Haruto adalah orang yang membunuh Lucius yang mana sudah mengalahkan Renji. Dan untuk alasan kenapa Haruto bisa terbang, Arin menyuruh Renji untuk memikirkannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Riz selalu muncul dari dalam benteng dan kemudian melihat kondisi di luar benteng yang mana sudah hancur akibat pertempuran. Setelah melihat Riz muncul, Sylvie kemudian menatapnya dengan tajam. Sementara Arin pergi untuk melihat keadaan Lucy dan Van. Putri Sylvie nampaknya sekarang menjadi sangat marah karena setelah menuruti rencana Riz untuk mengepung Haruto dari segala sisi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Haruto. Riz lalu kemudian mengatakan bahwa seharusnya Sylvie sudah tahu bahwa Haruto itu kuat. Karena Putri Sylvie sudah menyaksikan kemampuan Haruto dalam menghentikan penyusup di pesta pengenalan di kerajaan Galar. Dan terlebih lagi, Riz juga sudah mengatakan bahwa Haruto lah yang sudah membunuh Lucius. Mendengar ini, Putri Sylvie lalu tidak bisa menjawabnya. Dan lalu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Karena setelah kejadian ini, kerajaan Rubia sudah tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja sama dengan Kekaisaran Proxia. Renji yang baru saja mendatangi mereka kemudian bertanya kepada Riz tentang apakah Haruto adalah seorang pahlawan. Namun, Riz mengatakan bahwa Haruto bukan seorang pahlawan. Mendengar ini, Renji kemudian berpikir bahwa nama Haruto adalah nama Jepang. Dan setelah melihat kemampuan Haruto, Renji kemudian menjadi frustasi mengenai betapa lemahnya dirinya yang tidak bisa melindungi Sylvie dan Estelle. Renji sudah dikalahkan oleh Lucius dan sekarang dia dikalahkan lagi oleh Haruto. Sambil memikirkan ini, tubuh Renji kemudian bergetar karena marah. Dan lalu Renji kemudian bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Sementara itu, Komandan Kesatria Benteng kemudian panik dan bergegas untuk menemui Sylvie. Dan lalu, komandan itu mengatakan bahwa tindakan mereka ini sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Galar dan Restoration. Riz yang melihat kegugupan komandan kesatria itu lalu mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena sekarang kerajaan Rubia sudah bersekutu dengan Kekaisaran Proxia, yang mana Kekaisaran Proxia akan memberikan bantuan jika terjadi perang. Dan lalu, Riz kemudian meminta Renji untuk mengikutinya mulai dari sekarang. Dan sebagai imbalannya, Riz akan membuat Renji lebih kuat lagi. Mendengar kesempatan untuk menjadi lebih kuat, Renji akhirnya menerima permintaan Riz. Sementara itu, di kerajaan Sentostella, Aki yang sedang tidur saat ini kemudian bermimpi tentang masa kecilnya ketika dia berumur 9 tahun. Dan ketika orang tuanya masih belum bercerai. Di dalam mimpi itu, Aki melihat dirinya yang selalu bermain bersama dengan Haruto dan Miharu. Aki yang masih kecil terlihat sangat bahagia ketika bermain bersama Haruto dan Miharu. Dan juga mereka sering bermain rumah-rumahan bersama. Dan bahkan tidak jarang juga Aki meminta untuk tidur bersama dengan Haruto dan Miharu. Namun ketika bukan berada pada hari libur, Aki hanya tidur bersama dengan Haruto. Dan di dalam mimpi itu, mereka bertiga nampak sangat senang dan kemudian membuat janji untuk selalu bersama. Namun, mimpi itu tiba-tiba diselimuti oleh kegelapan dan Aki tidak bisa melihat apa-apa. Aki lalu mencoba memanggil nama Haruto dan Miharu. Namun, ketika dia merasa mendengar suara mereka, Aki kemudian terbangun dari mimpinya. Setelah terbangun, Aki kemudian bersandar pada tempat tidurnya dan memikirkan mengapa dia memimpikan itu.
Aki masih membenci Haruto karena dia tidak menepati janjinya. Berbeda dengan Miharu yang selalu bersamanya. Namun, sekarang Miharu juga sudah pergi. Aki lalu terlihat seperti akan menangis saat memikirkan ini. Aki tahu bahwa dia sudah membenci Haruto dari lama, dan dia berpikir bahwa dirinya lah yang benar. Dan beberapa saat kemudian, Aki seperti mendengar suara orang yang mengatakan selamat pagi kepadanya. Namun, setelah melihat sekeliling, Aki tidak bisa menemukan siapapun. Saat ini, Aki dan Masato tinggal di kastil kerajaan Sentostella sebagai adik dari pahlawan Takahisa, yang mana lalu membuat mereka berdua tidak memiliki kewajiban apapun. Aki sering mengunjungi Takahisa semenjak mereka tinggal di Sentostella. Namun, semenjak insiden di kerajaan Galar, Takahisa menjadi lebih suka menyendiri. Dan hubungan antara Takahisa dan Aki sekarang menjadi mulai sangat canggung. Dan terakhir kali ketika Aki mengunjungi kamar Takahisa, Takahisa menyuruh Aki untuk meninggalkannya sendiri untuk sementara waktu. Dan semenjak itu, Aki sangat jarang untuk bertemu dengan Takahisa. Namun, di sisi lain, Masato selalu mengunjungi Aki di sela-sela waktu latihan pedangnya. Ketika di rumah batu, Masato dan Aki bukanlah saudara dekat, bahkan sejak mereka di Jepang. Mereka berdua hanya memiliki hubungan baik saja, meskipun terkadang saling menyindir. Namun, akhir-akhir ini, hubungan Aki dan Masato mulai membaik. Dan tanpa sadar, Aki akhirnya lebih sering menghabiskan waktu bersama Masato daripada Takahisa. Dan juga, Aki nampaknya mulai mengunjungi Masato dengan niatnya sendiri. Dan lalu, setelah Aki berdiri dari tempat tidurnya, Aki kemudian berniat untuk menemui Masato yang sedang berlatih pedang. Dan saat Aki berjalan keluar kamarnya, Aki mulai berpikir bahwa hubungan Takahisa, Masato, dan dirinya nampaknya mulai renggang. Dan semenjak insiden di kerajaan Galar, mereka bertiga sudah tidak pernah berkumpul dan tertawa bersama. Hal ini mungkin juga karena Masato dan Takahisa sedang perang dingin. Meskipun begitu, Masato masih sering mengunjungi kamar Takahisa, walaupun pada akhirnya mereka akan berdebat. Dan hal ini mungkin saja adalah salah satu bentuk kepedulian Masato terhadap Takahisa. Aki lalu berpikir bahwa mungkin dialah yang harus mendamaikan Masato dan Takahisa. Namun, ketika Aki sudah mencapai aula latihan, Aki mendengar suara Masato dan Takahisa yang sedang berdebat. Dan lalu, Liliana yang melihat Aki kemudian menyambutnya, dan lalu menjelaskan bahwa Masato yang mendengar bahwa Takahisa tidak keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Masato lalu menyeret Takahisa ke ruangan ini. Dan lalu, perdebatan ini pun terjadi. Masato yang sudah jengkel melihat perilaku Takahisa kemudian menasihatinya untuk menjadi kakak yang baik. Dan juga untuk lebih memikirkan kepentingan adiknya terlebih dahulu dibandingkan dengan keegoisannya, seperti apa yang sudah dilakukan Haruto. Mendengar ucapan Masato, Takahisa kemudian menjadi jengkel dan marah, karena tidak hanya tidak menyukai karena dinasihati oleh Masato, nampaknya nama Haruto yang baru saja muncul membuat Takahisa memulai perdebatan lebih jauh lagi. Aki sekarang hanya diam sambil merasa khawatir saja, karena dulu dia pernah mencoba melerai mereka, namun hal itu percuma saja. Masato yang sudah tidak tahan lagi kemudian memprovokasi dan menantang Takahisa untuk melakukan duel pertarungan. Masato lalu mengatakan bahwa jika dia menang maka Takahisa tidak boleh kabur lagi dari kenyataan. Mendengar itu, Takahisa mencoba untuk membantahnya, namun argumennya kemudian dipatahkan oleh Masato. Dan akhirnya, Takahisa yang sudah tersudut kemudian menerima tantangan dari Masato. Dan lalu Putri Liliana yang dari tadi berada di samping ruang aula pelatihan, kemudian dia memerintahkan Kiara yang merupakan kesatria pengawalnya untuk menjadi wasit pertandingan ini. Setelah Masato dan Takahisa sudah memegang senjata untuk latihan tiruan, akhirnya pertarungan mereka pun akan dimulai. Dan setelah aba-aba pertarungan dimulai, Takahisa langsung bergegas untuk langsung menyerang Masato. Dan juga Takahisa nampaknya sangat yakin bahwa dia lebih kuat dari Masato. Namun Masato ternyata bisa menangkis serangan pedang Takahisa dan lalu berhasil memberikan serangan tusukan menggunakan ganggang pedangnya ke Takahisa. Meskipun serangan itu tidaklah terlalu sakit bagi Takahisa, namun Takahisa telah terdorong mundur saat terkena serangan itu. Melihat serangannya telah mengenai Takahisa secara telak, Masato masih belum merasa puas dan mengatakan bahwa serangan barusan tidak usah dihitung, karena pertarungan ini hanya akan berakhir terlalu cepat. Merasa dipermalukan, Takahisa kemudian marah dan lalu mulai melakukan serangan lainnya ke arah Masato. Sementara itu, Putri Liliana yang melihat pertarungan dari samping kemudian bertanya ke salah satu pengawalnya yang bernama Hilda tentang jalannya pertarungan ini.
Hilda lalu mengatakan bahwa Masato memiliki kuda-kuda yang sangat baik dan juga gerakan yang efisiennya telah menunjukkan bakat dan pengalamannya dalam bertarung. Nampaknya Masato sudah belajar dan mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Haruto secara rutin setiap hari, yang mana kemudian membuatnya tumbuh semakin kuat. Dalam pertarungan saat ini, Takahisa terlihat seperti menekan Masato. Namun, hal yang sebenarnya adalah Masato yang sudah membaca semua serangan Takahisa dan lalu hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang saja. Selain menggunakan perisai untuk menahan serangan Takahisa, Masato nampaknya juga menggunakan perisai itu untuk memeriksa kemampuan Takahisa. Masato lalu mencoba menyerang Takahisa, namun Takahisa bisa menghindari serangan itu dengan gerakan akrobatiknya. Melihat ini, Masato lalu sadar bahwa Takahisa tidak terlalu paham dengan gerakan yang dia gunakan. Dan nampaknya Takahisa hanya memiliki refleks yang bagus saja. Takahisa lalu dengan bersusah payah mengayunkan pedangnya untuk menyerang Masato. Namun meskipun begitu, Masato bisa menangkis menggunakan perisainya dan lalu memberikan serangan ke arah Takahisa. Takahisa yang sudah terpojok kemudian mencoba menyerang Masato. Namun hal yang aneh kemudian terjadi karena kecepatan pedang Takahisa tiba-tiba berubah menjadi sangat cepat. Dan lalu pedang Masato terlempar ke tanah. Semua orang yang melihat pertarungan kemudian menyadari bahwa Takahisa telah menggunakan kekuatan penguatan tubuh dari pedang ilahinya pada saat-saat terakhir pertarungan. Karena jika tidak, pertarungan pasti akan dimenangkan oleh Masato. Namun, saat ini Takahisa malah menyatakan kemenangannya. Kiara yang menjadi wasit kemudian mencoba menyangkal kemenangan Takahisa. Namun, Masato menghentikannya dan lalu menatap Takahisa dan mengatakan bahwa apakah ini adalah kemenangan yang Takahisa inginkan sebagai kakaknya. Mendengar itu, Takahisa hanya diam dan memalingkan mukanya saja. Masato yang lalu merasa kecewa kemudian meninggalkan Takahisa sambil mengatakan bahwa dia kalah untuk hari ini. Lalu cerita kemudian berpindah ketika keberangkatan Haruto ke Rodania akhirnya tiba. Saat ini, Haruto menuju ke Rodania menggunakan kapal terbang milik Restoration, dan dia sedang duduk di ruangan Christina. Di ruangan itu, hanya ada Christina, Flora, dan Haruto. Jadi, mereka kemudian bisa mengobrol dengan bebas. Christina lalu bertanya apakah Haruto akan membawa Miharu dan yang lainnya untuk pergi ke kerajaan Galar, dan juga apakah mereka semua saat ini berada di Rodania. Haruto lalu menjawabnya bahwa sebenarnya dia memiliki rumah batu lagi. Dan selama perjalanannya untuk mencari Lucius, Haruto menyembunyikan rumah itu di dekat hutan Rodania. Dan juga Miharu dan yang lainnya berada di sana. Christina lalu juga mengatakan bahwa jika diperbolehkan dia ingin menyapa Sarah dan yang lainnya. Karena Christina juga memiliki hutang budi kepada mereka. Mendengar ini, Haruto kemudian mengatakan bahwa Sarah, Alma, dan Orpia berasal dari suatu kelompok minoritas. Yang mana tidak ingin terlibat dalam politik apapun. Jadi, jika ingin menemui mereka, Christina harus bisa menyiapkan tempat yang bebas dari politik. Christina lalu paham dengan maksud Haruto, dan lalu Christina meminta diizinkan untuk berbicara kepada mereka saat dimention Haruto. Haruto lalu mengatakan bahwa dia akan mengundang Christina jika Sarah dan yang lainnya sedang berada di mansionnya. Dan kemudian, topik pembicaraan berganti mengenai Celia. Christina mengatakan bahwa karena dia dan Flora sudah mengetahui rahasia Haruto sebagai Ryo, Christina ingin memberitahukan itu ke Celia, sehingga mereka nantinya bisa mengobrol dengan santai saat tidak ada orang. Dan hal ini kemudian disetujui oleh Haruto. Dan lalu Christina kemudian mengatakan perihal hadiah yang akan diberikan ke Haruto, yang mana salah satunya adalah lamaran pernikahan dari bangsawan. Mendengar ini, Haruto nampak tidak terlalu menyukainya. Namun, Christina lalu menjelaskan bahwa tawaran ini berasal dari Duke Geneot, yang mana saat ini nampaknya sangat tertarik pada Haruto. Haruto lalu bertanya, jika ini berasal dari Duke Geneot, apakah dia akan dijodohkan dengan putri dari Duke Geneot itu sendiri? Christina kemudian menjawab bahwa Duke Geneot berniat menjodohkan Haruto dengan putrinya yang berasal dari istri keduanya. Namun, Christina ingin Haruto untuk menolaknya. Christina lalu juga mengatakan bahwa meskipun Haruto menolak lamaran sekarang, Duke Geneot pasti akan tetap berusaha untuk melakukannya lagi di masa depan. Dan juga setelah pencapaian Haruto kali ini, Christina yakin bahwa Haruto pasti akan mendapatkan banyak lamaran dari para bangsawan. Mendengar ini, Haruto kemudian merasa bahwa ini sangat merepotkan. Namun,
Christina kemudian memberikan saran kepada Haruto bahwa Haruto harus memiliki ikatan pertunangan. Karena jika Haruto sudah memiliki tunangan, maka jumlah orang yang mengincar posisi istri pertama Haruto akan menghilang dan hanya akan tersisa dengan orang-orang yang ingin menjadi istri kedua atau ketiga. Namun, jika Haruto hanya ingin menikahi satu orang, maka persaingan para bangsawan akan hilang saat Haruto sudah memutuskan untuk bertunangan. Haruto lalu bertanya, mengapa para bangsawan suka berpoligami? Christina lalu menjawabnya bahwa dengan berpoligami bangsawan bisa tetap menjaga hak waris dan juga pekerjaan mereka untuk tetap terkendali. Setelah mengatakan itu, Christina kemudian melihat ekspresi Haruto, yang mana nampaknya Haruto tidak menyukai poligami. Christina kemudian juga bertanya, apakah Haruto saat ini mempunyai gadis yang dia sukai? Mendengar ini, Haruto kemudian terdiam dan lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia menyukai gadis yang dicintai. Namun, Haruto saat ini masih belum memikirkan tentang percintaan dan juga pernikahan. Lalu, beberapa jam kemudian kapal terbang akhirnya sudah mencapai Rodania. Banyak orang yang menyambut mereka di pelabuhan, namun Celia tidak ada di sana. Dan beberapa saat kemudian, Aisyah kemudian menyapa Haruto menggunakan telepati dan lalu memberitahu bahwa Celia saat ini masih mengajar di akademi. Haruto lalu bertanya tentang apa saja yang sudah terjadi ketika dia pergi. Aisyah kemudian mengatakan bahwa Riz sebelumnya berada di restoration. Mendengar ini, Haruto kemudian meminta detail informasi sambil dia melakukan perjalanan menuju ke kantor pusat Rodania. Lalu, beberapa menit kemudian, Haruto dan yang lainnya sudah sampai di kantor pusat restoration. Selama di perjalanan, Haruto selalu diajak mengobrol dengan Duke Genot dan Marquis Rodan. Jadi, Haruto membutuhkan beberapa waktu untuk memahami laporan dari Aisyah. Di dalam laporan itu, Aisyah mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Riz. Namun, Aisyah masih tidak yakin apakah Riz sudah mati apa belum. Karena Aisyah tidak bisa menemukan mayatnya. Di dalam pertarungan itu, Riz sepertinya berubah menjadi monster yang mana belum pernah diketahui. Namun, setelah membunuhnya, Aisyah tidak menemukan batu sihir yang muncul. Haruto lalu mulai menduga-duga tentang siapa sebenarnya Riz itu. Apakah dia manusia, monster, atau roh? Aisyah lalu mengatakan bahwa kehadiran Riz lebih mirip seperti monster daripada bentuk roh, yang mana Aisyah sangat kesulitan untuk mendeteksi keberadaan Riz. Haruto lalu memikirkan apakah kemunculan Riz di Rodania berhubungan dengan penculikan Christina dan Flora. Dan lalu Haruto menanyakan apakah Riz mengatakan sesuatu selama bertarung dengan Aisyah. Aisyah kemudian menjawab bahwa Riz bersikeras mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat untuk bertemu Celia dan Aisyah. Meskipun sebenarnya tujuan Riz berubah karena pengkhianatan Lucius di saat-saat terakhir. Setelah mendapatkan detail informasi, Haruto kemudian berterima kasih ke Aisyah karena sudah melindungi Celia. Mendengar itu, Aisyah kemudian menjadi senang. Dan juga karena Haruto sudah menyelesaikan balas dendamnya, Aisyah lalu bertanya apakah mereka bisa mulai terus bersama setelah ini. Haruto kemudian menjawab dengan iya. Dan juga Haruto kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengumpulkan semua orang di rumah batu untuk membicarakan sesuatu. Dan lalu, Haruto ingin Aisyah memberitahu Miharu dan yang lainnya setelah Haruto bertemu dengan Aisyah terlebih dahulu. Dan kemudian obrolan mereka selesai karena Haruto sudah mulai memasuki ruangan di mana Vanessa dirawat. Vanessa nampaknya masih belum sadarkan diri semenjak insiden penculikan Christina dan Flora. Melihat kondisi Vanessa, Haruto yakin bahwa ini yang disebut dengan koma. Dan kemungkinan hal itu dikarenakan kekurangan darah di otak atau benturan keras di kepalanya. Haruto lalu meminta izin untuk mencoba merawat Vanessa. Dan setelah mendapatkan izin, Haruto lalu bertanya mengenai bagaimana Vanessa bisa terluka dan juga perawatan apa saja yang sudah dilakukan sampai hari ini. Christina lalu mengatakan bahwa Vanessa mengalami luka tusuk yang sangat parah di perutnya dan lalu menerima tendangan keras di kepalanya. Kemudian, kesatria yang merawat Vanessa lalu juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana mereka memberikan perawatan ke Vanessa, yang mana mereka memberikan sihir penyembuh setiap hari dan beberapa perawatan lain yang dibutuhkan. Setelah mendengar semua penjelasan, Haruto kemudian memulai analisanya, yang mana kemungkinan terbesar Vanessa koma adalah karena kerusakan otak akibat kekurangan darah. Namun, Haruto juga masih mempertimbangkan kemungkinan akibat tendangan keras di kepalanya.
Flora yang berfokus melihat ke arah Haruto kemudian bertanya, apakah Haruto mengetahui sesuatu? Haruto lalu mengatakan bahwa kemungkinan besar Vanessa mengalami kerusakan otak akibat kehilangan banyak darah. Dan untuk mengobatinya, mereka harus berfokus pada pengobatan di kepalanya dan juga menambahkan nutrisi supaya darah baru cepat terbentuk di dalam tubuh Vanessa. Mendengar ini, Christina dan Flora kemudian menawarkan diri untuk memberikan sihir penyembuh secara bergantian ke Vanessa. Sementara, Duke Genot kemudian menyuruh pelayan untuk membawakan makanan bernutrisi tinggi yang bagus untuk pencernaan. Dan setelah persiapan selesai, Haruto kemudian memulai perawatannya dengan Christina dan Flora secara bergantian menggunakan sihir penyembuhnya di kepala Vanessa. Sementara Haruto menggunakan seni roh untuk menjangkau penyembuhan lebih dalam. Namun, meskipun begitu ternyata Vanessa masih belum cepat sadar. Dan mereka kemudian memutuskan untuk tetap merawatnya seperti ini untuk sementara waktu. Dan lalu, beberapa menit pun telah berlalu. Dan setelah memperkirakan kerusakan otak Vanessa sudah mulai sembuh, Haruto kemudian menggunakan seni roh perangsang untuk mencoba membangunkan kesadaran Vanessa. Dan setelah beberapa saat, tubuh Vanessa ternyata mulai bergerak. Melihat ini, Haruto kemudian menyuruh semua orang untuk mencoba berbicara ke Vanessa. Christina dan Flora lalu berbicara dan mengatakan supaya Vanessa cepat terbangun. Dan setelah itu, akhirnya Vanessa pun terbangun. Haruto kemudian memberikan sihir penguat tubuh ke Vanessa untuk menciptakan kondisi sehat sementara, yang mana hal ini bisa digunakan untuk menyuplai nutrisi Vanessa dengan cara menyuruhnya makan. Melihat kondisi ini, Flora kemudian terus menyuapi Vanessa makanan. Dan karena Haruto masih merangsang dan menguatkan tubuh Vanessa menggunakan seni rohnya, Vanessa saat ini bisa memakan semua makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan lalu 20 menit kemudian, Haruto, Christina, dan Flora lalu pergi keluar dari ruangan itu. Karena nampaknya Vanessa sudah tertidur setelah menyelesaikan makannya. Haruto lalu memberikan gelang untuk menguatkan tubuh Vanessa dengan sihirnya untuk berjaga-jaga supaya tubuh Vanessa bisa mencerna makanan dengan baik. Sambil berjalan, Christina dan Flora kemudian berterima kasih ke Haruto. Dan mereka kemudian ingin membalas budi ke Haruto secara pribadi. Namun, Haruto menolaknya untuk saat ini karena Haruto masih mempunyai beberapa urusan. Dan lalu, mereka bertiga pun akhirnya pergi ke benteng dan juga akademi untuk menemui Celia. Banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Christina dan Flora sudah kembali dengan hidup-hidup. Namun, meskipun begitu, memperlihatkan diri mereka yang selamat ke anggota Restoration pasti akan meningkatkan semangat moral mereka. Dan setelah menyapa beberapa anggota Restoration, mereka bertiga lalu pergi untuk melihat kelas Celia. Celia yang mengetahui bahwa Haruto akan datang ke kelasnya setelah diberitahu Asia, kemudian menjadi sangat gugup. Haruto, Christina, dan Flora lalu masuk ke kelas dan lalu meminta izin untuk melihat kelas. Mendengar ini, para murid kemudian berteriak dengan senang karena melihat Christina dan Flora. Celia lalu menyuruh mereka untuk duduk di barisan yang belakang. Dan juga, Celia nampaknya merasa sangat senang saat melihat Haruto. Dan di dalam kelas, saat ini banyak murid laki-laki menatap ke arah Haruto. Mereka nampaknya merasa iri kepadanya. Karena tidak hanya Haruto sudah mendapatkan banyak sekali prestasi di usia muda, namun saat ini Haruto sedang duduk diapit oleh Christina dan Flora. Christina nampak dengan tenang mendengarkan penjelasan Celia. Sementara Flora nampak tersenyum bahagia dan terkadang dia akan menyeringai malu saat melihat ke arah Haruto. Dan setelah kelas selesai, Celia kemudian menemui Haruto, Christina, dan Flora. Mereka bertiga kemudian mengatakan perasaan senangnya ke Celia karena mereka sudah lama tidak melihat kelas Celia. Celia lalu kemudian memanggil Rei dan Kota yang ternyata mereka saat ini menjadi murid di akademi. Haruto lalu mengingat tentang mereka berdua yang merupakan teman dari Rui. Namun, meskipun nama mereka dipanggil berkali-kali oleh Celia, Rei dan Kota tidak ingin menemui mereka karena Rei dan Kota merasa akan menjadi pusat perhatian jika datang ke sana. Namun teman mereka yang berada di sampingnya kemudian mengatakan bahwa hal itu akan sama saja karena nama mereka sudah dipanggil berkali-kali oleh Celia. Dan akhirnya Rei dan Kota pun akhirnya memutuskan untuk menemui Haruto dan yang lainnya. Namun Rei lalu juga membawa tunangannya yaitu Rosa yang mana terlihat sangat gugup. Dan saat melihat itu Haruto kemudian tertawa.
Setelah saling menyapa, Christina lalu meminta Ray dan Kota untuk menemaninya ke ibu kota kerajaan Galar yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Ray dan Kota sempat bingung dengan maksudnya, namun mereka kemudian memutuskan untuk menerimanya. Dan lalu setelah beberapa obrolan, mereka kemudian berpindah tempat karena nampaknya ada beberapa murid lain yang takut untuk keluar kelas karena masih ada Christina dan Flora. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.